Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala shalah imadaddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah as-salah. Fa in saluhat saluha sa'iru amali wa in fasadat fasada sa'iru amali, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat kita hormati dan kita muliakan segenap para guru, para asatidz yang hadir pada kesempatan pagi yang mulia ini, wabil khusus Ketua DKM Masjid. Saya sudah tahu, Pak. Tadi nanya dulu. Masjid Baitur Rahman Al-Qaram Ustaz Solehatur Ridho. Udah soleh, dapat ridho lagi. Mudah-mudahan beliau sehat panjang umur. Udah ketua RW 16 dari RT 1 sampai RT 3, Bapak Jumilah. Mana Pak RW? Pak RW? Mana? Oh, Pak, saya doain Pak RW sehat panjang umur. Juga ketua panitia Bapak Haji Faisal. Ya, pasti orangnya ganteng deh. Tinggi ya. Ya, langsung. Dan akhirul mabu Ustaz Ahmad Yani yang udah jadi perantara saya silaturahmi kemari. Pada hari ini saya ada jadwal mau langsung berangkat ke Bogor dan langsung ke Tasikmalaya. Tapi berhubung di Bogor sama di Tasik belum ada yang undang, akhirnya ke Masjid Baitur Rahman. Ibu, bapak yang ngaji pagi ini saya doain semua. Aminin doa saya. Bu, aminin doa saya. Saya belum doa udah amin aja. Ya Allah, semoga bapak ibu yang ngaji di tempat masjid yang mulia ini hidupnya pada berkah. Amin, tangan diangkat. Ini amin, mulut makan mulu. Ya Allah, semoga bapak ibu yang ngaji pagi ini hidupnya pada berkah. Kalau berkah saya doain kapan waktu bapak ibu bisa ke Mekah, bisa tawaf melilingi Ka'bah, bisa sa'i dari Safa dan Marwah, bisa mabit di Mina dan di Musdalifah, bisa melontar jumroh ula, wusta dan Aqabah. Mudah-mudahan kita semua nanti insya Allah bisa wukuf di Arafah. Semoga pulang haji dan umrohnya penghasilan suami ibu bertambah. Kalau bertambah ibu saya doain mudah-mudahan bisa kebeli tanah, bisa kebeli sawah, bisa bangun kontrakan rumah, bisa beli mobil yang mewah, anaknya soleh solehah, sekolahnya sampai kuliah,
Mudah-mudahan ada yang jadi lurah, rumah tangganya sakinah, mawadah dan warahmah. Mudah-mudahan suaminya, istrinya pada nambah. Ini nggak ada yang kompak nih, ada yang amin, ada yang enggak. Diaminin nggak Bu? Bu, diaminin nggak doa terakhir? Bener nggak diaminin nih? Baik, nambah kasih sayangnya. Mak lo, doain mak lo yang nyaut. Ibu, bapak yang sangat saya muliakan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan satu amal ibadah, cukup ayatnya saja yang turun. Allah perintahkan kita puasa, cukup ayatnya saja yang turun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Allah perintahkan kita haji umroh, cukup ayatnya saja yang turun. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah perintahkan kita infak, sedekah, zakat, jihad, cukup ayatnya saja yang turun. Tapi ketika Allah perintahkan kita sholat, tidak hanya ayatnya turun, tapi nabinya disuruh menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam peristiwa Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar kita Muhammad. Karena ini ibadah yang luar biasa sampai nabinya disuruh menghadap Allah, dalam ungkapan bahasa ulama, masalus sholati kamasali ra'si fil jasad. Pentingnya ibadah salat laksana kepala pada tubuh. Bu, orang yang nggak punya tangan buntung dua-duanya, masih ada yang hidup nggak? Masih. Pak, orang buntung kakinya dua-duanya, masih ada yang hidup? Pertanyaan yang ketiga, kalau orang lehernya copot dari badannya, ada nggak yang hidup? Ibu pulang ngaji malam jam 11, jalan. Pas keluar gang keamprogan sama orang yang orang nggak ada kepalanya. Kira-kira nanya apa kabur? Oh, berarti sama sama saya berarti. Waktu saya masih kuliah di PT IKI, saya punya teman namanya Abdul Karim dari NTB. Dari lahir Bu buntu segini, buntu. Tapi kalau dia ngaji, baca Quran, orang pada denger. Kalau teman saya Abdul Hakim baca Quran, orang pada denger. Ustaz Abdul Karim kalau dia baca Quran, orang pada denger. Orang pada denger dia baca Quran. Iya, maka gebudeg ya kan, denger. Suaranya Bapak Ibu kalau dia ngaji powernya kuat, bulat suaranya, empuk benar. Terus saat itu dia juara tingkat DKI. Buntung. Dia nikah sama perempuan. Ya kan saya ngomong bener Pak. Dia punya anak 5. Tuh, bayangin Ibu dah. Buntung aja anak 5. Buntung. Lah kalau nggak buntung selosin anak dia. Tuh. Karena ini penting, Isra Mi'raj itu Bapak Ibu bukan maunya Nabi Muhammad. Bukan. Isra Mi'raj itu maunya Allah. Kalau Allah yang mau, nggak ada yang tak mungkin. Karena peristiwa Isra Mi'raj yang dahsyat ini, otak bukannya nggak masuk. Bukannya nggak masuk otak, tapi otak nggak menampung besarnya, mulianya peristiwa Isra Mi'raj kalau ditaruh di otak manusia. Maka Isra Mi'raj itu maunya Allah. Kalau Allah yang mau, nggak ada yang susah Pak. Contoh, Nabi Adam nggak punya bapak, ya kan? Nabi Adam nggak punya ibu. Kok Nabi Adam ada? Otak kita nggak nerima Pak. Masa nggak punya bapak, nggak punya ibu? Ada Adam ada, nggak punya bapak, nggak punya ibu. Itu maunya Allah. Nabi Isa nggak punya bapak.
Siti Maryam perempuan punya anak, Nabi Isa nggak punya laki. Otak nggak nerima, Pak. Masa perempuan nggak punya laki punya anak? Otak sangat diterima. Maka Nabi Siti Maryam punya Nabi Isa nggak punya laki, namanya mukjizat maunya Allah. Tapi kadang-kadang ada anak sekarang yang nggak mau kalah sama Siti Maryam. Iya, es cendol kelapa tua, put bejendol nggak punya bapak. Tuh. Pentingnya peristiwa Isra Mi'raj ini semua maunya Allah. Makanya dalam Quran ada 4 karakter orang dalam menyikapi ibadah sholat. Saya, Bapak Ibu masuk kelompok yang mana? Jawabnya sendiri. 1. Orang yang kagak pernah sholat. Ya. Orang yang gak pernah sholat, adresnya jelas. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Kenapa engkau Allah masukkan ke dalam neraka sakor? Karena di dunia saya kagak pernah sholat. Bu, orang yang mau ngaji pagi ini orang pilihan Allah. Bukan pilihan DKM masjid, bukan. Ini semua yang nyuruh siapa? Allah. Allah gerakin hati kita biar datang ke masjid pengajian. Tuh Allah yang gerakin. Meskipun pengurus yang undang ya ada yang nggak datang. Diundang sama pengurus, ada nggak yang nggak datang? Banyak, pokoknya ada banyak. Alasan arisan lah. Anak bini diajak ngaji itu pahit, tapi jangan cepat dimuntahkan. Ngomongin orang ngerumpi mulu itu manis, jangan cepat ditelan. Orang ngaji ini pilihan Allah, kalau bukan Allah yang milih nggak bakal datang. Maka bersyukur orang yang datang di masjid ini orang-orang pilihan. Kedua, orang yang datang ini orang yang sehat lahir batin. Oh, hatinya sehat, fisiknya sehat, berangkat. Kok Pak Ustadz tahu yang datang orang sehat? Ya sehat lah, kalau dia sakitnya dirawat. Karena sehat dia datang ke masjid. Nah, makanya orang sehat cirinya 3. 1, orang sehat masih suka makan dan minum. Ini muka-muka yang datang kan muka yang masih doyan makan kan? Iya. Masih doyan minum. Berarti tapi saya kalau biasanya ini kalau saya ceramah pagi begini, tapi jam 11:20 itu biasanya makan kalau di tempat yang lain. Biasanya caranya makan habis ini. Biasanya di tempat yang lain. Iya, tahu kalau di sini mah, ya kan? Saya dengar sih ada kebuli. Yang kedua, orang sehat masih suka tersenyum dan tertawa. Kalau ibu masih bisa tersenyum, bapak bisa ketawa, namanya orang sehat. Tapi jangan sering-sering ketawa. Kalau ketawa mulu itu kayaknya orang PA. Nangis mulu orang stres. Jadi kapan kita tersenyum, kapan kita tertawa, kapan kita nangis harus ada tempatnya. Yang ketiga, orang sehat ini sebelum masuk materi, orang sehat duduknya bervariasi. Kalau orang sakit satu variasi, selonjor aja. Sakit. Kalau banyak jalan diomelin sama dokter. Istirahat, jalan mulu sakit. Tuh. Karena kita sehat, duduknya bervariasi. Awal ngaji sila duduknya. Dayasin udah kelamaan, dia nyender udah kelamaan, dia selonjor kelamaan, dia molor. Tuh orang yang sehat hidupnya produktif, ya kan? Al-harokah barokah. Orang yang bergerak pasti berkah. Kan orang yang sehat bergerak kan? Iya. Ibu bapak yang saya muliakan, orang yang gak pernah sholat ini berbahaya. Karena orang yang tidak mau sholat, orang yang mengingkari kenikmatan yang Allah berikan kepadanya.
Pantas Allah ungkapkan bahasa yang berulang-ulang kali dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabb. Nikmat mana lagi hai hambaku yang engkau ingkar dari aku sang pemberi nikmat. Maaf ya Pak ya, kita main ngaji pagi ini tinggal nunggu mati doang. Nunggu apa? Nunggu mati. Kan nunggu pulang berarti. Pulang kemana? Pulang ke rahmatullah. Umur kita memang gak bakal panjang Pak. Namanya dunia dunun dekat. Wadaniyun hina. Gak bakal lama. Nabi aja 63. Itu umur Nabi yang mulia 63. Di sini kalau ada hari ini umurnya 62 tahun 11 bulan. Bulan besok hati-hati. Haji Faisal berapa umurnya, Ji? Hah? 25. Jangan banyak bohong apa, Ji? Ngaku 25 nggak sesuai dengan muka ente. Berapa umurnya jujur? 55. Begitu ngapa jujur itu jadi enak. Jangan ada dusta di antara kita. 55 berarti kalau ke 63 berarti berapa tahun lagi? 8 tahun lagi sampai 63. Bukan kematiannya, Ji, bukan. Mati mah bukan karena tua, Pak, Bu. Emang udah ajalnya. Dulu masih saya tinggal di Singapura. Di Singgalan Taman Puring di Mestik sono. Ada Haji Mahmud usianya 70 tahun. Yang meninggal cucunya 10 tahun. Tuh, engkongnya 70 masih hidup, cucunya 10 tahun meninggal. Maunya kita kan engkongnya aja yang mati duluan. Emang udah tua? Cucunya 10 tahun meninggal. Itulah misteri kematian. Kalau di dunia dia nggak mau sholat, keblangsak di dunia. Dikubur siksa. Ya kan? Di akhirat masuk neraka, kagak ada bahagianya. Udah hidup susah. Keblangsak. Kere. Sakit-sakitan mulu. Sama Allah ngelawan. Sama Ustadz gedeg. Sama ngaji elek. Kata malaikat, lu kapan senengnya lu? Dikubur udah siksa. Di akhirat masuk neraka. Enggak pada senengnya. Tuh umur nggak tahu Pak. Iya. Nggak sehat mati. Ada nggak orang yang sakit mati? Banyak. Yang sehat mati ada nggak? Banyak lagi. Nah di Cianjur dikasih gempa mati ya. Ya, ada orang lagi makan bubur ayam Pak, mati dia di sono. Emang keuruk rumah, rumahnya tingkat lagi ya, gepeng di badan, mati. Yang sehat mati. Guru saya di Gandaria waktu saya mondok di Haji Nawi, itu lulusan Timur Tengah. Kiai Nur Sidik alumni Madinah, 12 tahun di Madinah. Dia meninggal pada tanggal 3 Syawal. Lagi nerima tamu jamaah muridnya, tiba-tiba guru saya jawab salam, waalaikumsalam. Itu jamaah bingung Pak, kagak ada yang masuk. Nggak ada yang ngucapin salam, mengapa guru balas salam? 3 menit kemudian guru saya nunduk meninggal. Ternyata jawabnya jawaban salam malaikat Israel datang. Guru saya alumni Maroko, Kiai Syafi Hamzah meninggal waktu sholat Isya rakaat kedua Pak. Ngimamin jatuh. Ustadz di Gandaria tempat tinggal saya Ustadz Makmun meninggal waktu khutbah Jumat yang kedua jatuh meninggal. Ustadz Suryadi di Serua Ciputat meninggal gampang bener, cuman nyender doang di tembok masjid mati. Ustadz Suryadi di Serua Ciputat nyender di tembok masjid mati. Nyender di tembok masjid mati. Makanya hati-hati yang ngaji hari ini nyender ya, hati-hati ya. Lah, yang namanya agama nggak ada yang tahu. Makanya kalau yang meninggal udah tua orang nggak bakal kaget. Karena udah tua. Orang meninggal 82 tahun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal dunia Bapak Madun dalam usia 82 tahun. Tuh orang ngomong begini, innalillahi, dia mah pantes mati udah tua.
Kalau yang muda meninggal orang kaget. Ya perasaan lagi pengajian Isra Mi'raj, jamaah lagi nyuntingin ustadz ceramah. Namanya gitu. Bukan di sini, di sana Tanjung Priok, bukan di sini. Ini kan contoh doang. Mana dia masih muda, makan masih doyan-doyannya. Iya, ya namanya umur nggak tahu. Tuh, kita nggak tahu. Bu, ibu kenal nggak sama Asraf? Kenal? Kenal di mana orang kampung Asraf? Asraf orang Malaysia. Ya, suaminya BCL. Bunga Citra Lestari yang kemarin sempat diisukan dekat sama Ariel Noah. Dia nikah sama yang lain ya kan, 1,5 bulan yang lalu BCL. Iya. Ustadz Soleh Ridho pernah dengar Vanessa Angel? Pasti pernah kan, yang pura-pura nggak tahu dah. Vanessa Angel meninggalnya sehat Bapak Ibu. Kan sebelum meninggal dia buat konten video dulu sama suaminya. Namanya si Bibi suaminya. Ya. Kata Vanessa begini, papi kalau aku meninggal, papi gimana? Terus si Bibi lakinya ngomong, aku mati juga Mi. Waktu mereka berdua pengen mati bareng buat konten video, kebetulan malaikat Israel main ke rumah dia. Dia dengar omongan mereka berdua pengen mati bareng, Allah wujudkan mereka berdua mati kecelakaan tunggal di tol. Betul nggak? Anaknya mati nggak? Namanya si Gala anaknya. Usianya 3,5 tahun. Ya, besok dia mau sekolah TKA katanya. Iya. Aji Masahid, anggota DPR Pusat, artis putih, ganteng, tinggi, mantan suami si Reza. Penyanyi pop yang rambutnya keriting, yang kemarin sempat masuk penjara karena kasus narkoba, serangan main futsal. Orang Betawi bilang penyakit jantung itu angin duduk. Betawi bilang itu jantung angin duduk. Bapak Ibu bayangin dah, angin duduk aja bisa nyabut nyawa orang. Itu anginnya duduk. Kalau anginnya sambil lari, rasa kampung dikedet semua pada mati, angin lari. Pelawak-pelawak yang lagi mau naik daun, Allah tenang dia nggak jadi naik daun. Adi Namnung pelawak masih muda 38 mati, Budi Anduk gendut 39 mati. Menurut penelitian dokter dan ahli gizi, ini dokter ya, dan ahli gizi, orang gendut itu cepat mati Bu. Ini dokter yang ngomong. Nah yang kurus, yang ceking, yang begeng, lebih cepat mati lagi dia. Karena penderitaan hidup. Makanya Bu, malaki jangan galak-galak. Saya nggak galak Pak Ustadz. Saya tahu bini galak ataupun tidak. Tahu saya. Tergantung model rambut suaminya. Kalau lakinya botak di depan, lah mau ke ini mah botak di depan doang. Botak di depan kan ada apa ya laki-laki yang depannya botak? Itu namanya bininya galak. Kenapa? Karena dibego-begoin mulu sama bininya. Dijambak, bego lu. Lama-lama rontok. Kalau botaknya di belakang, itu seni toyor sama bininya. Tolol lu bang. Nah kalau kayak begini botak semua, namanya laki yang menderita hidupnya. Bercanda ya. Kalau nggak di sini pada ngantuk.
Ini beliau nih bintang iklan. Iklan botak. Orang berkah ini. Berkah. Orang yang begini udah menyediakan dunia hitam. Iya, dihilangin sebuah hitam, ya kan nggak ada rambut cukur. Kalau saya dunia hitam saya, karena masih begaul dengan hitam ya. Nah, orang yang tidak sholat itu indikatornya adalah dia jauh dari nilai-nilai agama. Malu kita sama Allah, umur nggak bakal lama ya, nggak bakal lama. Maka orang yang ninggalin sholat berbahaya. Yang kedua orang yang lalai mengerjakan sholat. Quran bilang fawailul lil musallin alladzina hum, celakalah orang yang salat. Lah orang salat celaka. Yuro apa? Alladzina fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim lalai. Lalai dari mana? Satu, lalai dalam menghadirkan kekhusyuan. Kadang-kadang kita begitu. Barang hilang, kunci motor mobil hilang, dibawa ke sholat. Kadang-kadang Allah, kunci motor lupa naruh nih. Allahu Akbar. Perasaan kali pagi gua pulang dari pasar, makin masih minah, kayak bisa. Di situ saya langsung pulang ke masjid beda, biasa yang namanya kayak cicilan baju seragam. Terus diutin, yang pada akhirnya dia sholatnya lupa. Gua rakat ke berapa ini? Orang yang lalai menjaga kekhusyuan sulit, memang sulit. Tapi yang repot juga orang tidak bisa menjaga waktu sholat. Zuhur 2:30, asar 5:30 lewat. Iya, ada nggak begitu? Mana orangnya? Bahkan dalam kitab Az-Zawajir, dalam kitab Al-Kaba'ir disebutkan man tahawana an salawatul khams. Siapa aja yang ngeremehin ibadah salat, aqabahullah bi 15 uqubatan. Allah akan berikan 15 hukuman. Orang yang ngeremehin salat, apalagi ninggalin satu, wa turfa'ul barakatu min umrihi. Allah cabut keberkahan dari umurnya. Tua doang, cuman tua kejemur, disuruh ke masjid malas, ngaji elek, sama ustadz gedeg, sama sedekah ikan pelitnya 17 setan ya. Itu namanya kagak berkah. Umur mah nggak usah panjang-panjang 60 tahun, tapi banyak amal ibadah yang dia kerjakan, kebaikan yang udah dia taburkan selama hidupnya, meskipun dia udah meninggal, kebaikannya dikenang orang. Alhamdulillah ya, Bapak Ridwan Mal hidupnya alhamdulillah, itu namanya bares banget. Kalau ada pembangunan masjid butuh biaya, dia kasih, nggak kecil biayanya. Itu dikenang, itu namanya umur yang berkah. Yang kedua, wa turfa'ul barakatu min kasbihi. Kalau orang yang udah ngeremehin sholat, Allah cabut keberkahan setiap usahanya. Dia dagang bukan nggak punya untung besar, tapi nggak berkah. Dia gaji, kerja digaji gede gajinya, tapi nggak berkah. Kenapa? Makin gede gajinya, makin besar untungnya, makin jauh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, Bapak, namanya rizki udah pasti milik. Tapi milik belum tentu rizki. Paham nggak Bu? Bohong. Gitu dia mah kadang-kadang dia cepat aja. Paham. Karena kagak ngerti dia. Tentang bahasa dikenal tuh gini bingung nanya paham. Kalian nggak paham dia biar cepat aja. Kalau Ciputat cuma pindahan dari kompleks ini tahu RT berapanya. Nih rezeki udah pasti milik belum rezeki. Ibu beli ikan emas di pasar. Coba kalau belanja di pasar mananya? Hah? Lembang. Kalau di Lembang ikan emas sekilo 36. Di Ciputat ikan emas sekilo 37. Di Kebayoran itu 35. Murahan dia. Kata Barat di Kalideres ikan emas sekilo 10.000. Ikan emas di Jakarta Barat di Kalideres 10.000 sekilo.
Ikan emas dikali deras 10.000. Ikan emas dikali deras 10.000 dapat kagak nganyut bisa lah. Bakal deras. Ibu beli 2 kilo 75.000. 70.000. Ibu suruh ikan bersin. Bang, bersin bang. Siap Bu Haji. Kalau dibilang Bu Haji aminin. Amin. Bersin. Dalamnya keluarin. Selesai dikasih sama ibu. Ibu bawa pulang ke rumah karena itu milik ibu. Nyampe di rumah langsung digoreng apa dicuci lagi? Emang apa cuci lagi? Belum bersih. Udah bersih, ibu taruh di baskom. 8 ikan emas. Ibu pengen masak pecak ikan emas. Cuman bumbunya lupa ibu belum beli. Akhirnya ibu keluar rumah beli bumbu pecak ikan emas. Tapi pintu rumah enggak ditutup. Kira-kira ada yang masuk enggak? Apaan? Berarti pengalaman ya. Ikan emasnya berapa tadi? 8. Kucingnya yang masuk cuman 1. Cuman bawa temen 7. Berarti 8 ikan emasnya, 8 kucingnya. Itu yang namanya ikan milik ibu. Tapi rezeki siapa? Jadi jangan suka takut nggak kebagian rezeki, karena Allah tidak akan pernah salah mengirimkan rezekinya kepada semua makhluknya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di bumi ku kata Allah, melainkan aku yang ngasih rezeki. Nah, yang ketiga orang yang melalaikan salat, remeh salat, Allah cabut tanda kesolehan pada mukanya. Wa yumasiyamus solihin min wajhi. 4. Kullu du'ain la yusma. Doa orang yang remeh salat enggak didengar. Yang kelima, kullu amalin ya'malhu la ya'juru. Orang yang meremehkan salat amalnya enggak bakal dikasih pahala Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang malas ngejain salat. Orang yang malas namanya orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik kalau ngejain salatnya malas. Kalaupun dia kerjakan yurauna nas, pengen dipuji orang. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik mah amalnya pengen dipuji orang, pamer, dan yang ketiga sangat sedikit mengingat Allah Subhanahu. Yang terakhir, orang yang senantiasa menjaga sholatnya. Dan inilah yang kita inginkan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang beriman yang dia menjaga sholatnya dengan mengkhusyukkan hatinya ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjaga sholatnya, istiqomah sholatnya, Allah berikan 5 kemuliaan. Dalam kitab Al-Kabair dijelaskan, man hafadha 'an shalawatil khams, siapa yang menjaga salat 5 waktu, akramahullah bi khamsi karamat, maka Allah akan berikan 5 kemuliaan bagi orang yang senantiasa menjaga salat. 1. Wa yurfa'u diyaqul 'ish. Orang yang senantiasa menjaga salat, Allah cabut kesulitan hidupnya. Dia bukan kaya tapi hidupnya berkah. Pak Ustadz, teman saya nggak pernah sholat, duitnya banyak. Ini teman saya yang sholat rajin, kere-kere juga. Ya sholat mah bukan urusan kaya. Sholat kewajiban kita kepada Sang Pencipta. Yang pertama, Allah cabut sulit hidupnya. Kedua, wa yurfa'u adzabul qabri. Allah cabut siksa kubur. Karena sholat itu Bapak Ibu jantungnya ibadah. Kalau jantung kita bocor Pak, pasti fisik kita bermasalah. Jantung kita rusak, fisik bermasalah. Salatnya rusak, yang lain bermasalah. Karena salatlah jantungnya ibadah. Jantungnya rusak, yang lain rusak. Maka Allah cabut siksa kubur. Yang ketiga, wa yamurruna 'ala sirat kal barak. Nyebrang selamanya seperti kilat. Kok bisa seperti kilat? Karena salat yang dijaga. Yang keempat, wa yu'tiyallahu kitabahu bi yaminih. Kasih rapot jadi akhirat pakai tangan kanan. Yang terakhir,
wa yadkhulul jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salat yang benar akan melahirkan akhlak yang benar. Di antara akhlak benar apa? Orang yang salatnya bagus enggak boleh sombong. Kita kan ngakuin Pak waktu takbir ihram, Allahu akbar. Kita ngakuin bahwa yang besar hanya Allah. Jabatan yang kita punya kecil. Harta yang kita miliki kecil. Ketenaran yang kita sandang kecil. Semuanya hanya sekedar titipan. Yang besar hanya Allah. Makanya ada RT nggak sih RT? Nah, itu kalau RT datang waktu ngaji, warganya seneng. Alhamdulillah RT gua datang. Tuh, ada kebanggaan. Nih jadi RT mau ngaji malu banget. Jadi RT-nya belagu banget, kerjanya mancing, mulu mancing. Ada yang RT ngaji, orang mau mancing mah yang bener. Tuh RT di Kedaung begitu. RT sini kan enggak kan? Mau lagi ngaji kan? Tuh RT mah jadi RT jangan belagu. Jadi belagu. Jadi RW aja yang mau. Lagu apa lu? Ada nggak RW-nya? Mana dia? Maafin Pak Yasiman, ini mah RT Tanjung Priok Pak. Nggak boleh sombong, yang kaya jangan sombong, yang miskin apalagi, yang punya jabatan jangan sombong, yang miskin, yang nggak punya kelang, yang cakep jangan sombong, yang jelek apalagi. Orang kaya sombong mah rada pantesan. Meskipun nggak boleh, tapi kalau secara kemanusiaan orang kaya mah sombong rada pantes. Ada yang disombongin. Rumah bertingkat-tingkat, mobil serba mengkilat, dihitung sampai 4, punya uang berlipat-lipat, punya istri cantik memikat. Sombong rada pantesan. Ada yang disombongin. Tuh, coba orang susah, udah hidup susah, keblangsak, bini jelek, ikan penyakitan mulu, memang ngontrak, sama Allah ngelawan, ngaji elek, apa yang mau disombongin? Enggak pantas. Semuanya yang sombong hanya boleh Allah Subhanahu. Sholli wa sallim daiman, sholli wa sallim daiman, wal ali wal ashabi man, sholli wa sallim daiman qad wahada. Sayang, sungguh sayang, orang kaya tak sembahyang. Oh sayang, sungguh sayang, orang kaya tak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, dia tetap sembahyang. Nabi Sulaiman kaya, dia tetap sembahyang. Sholli wa sallim daiman, sholli wa sallim daiman, wal ali wal ashabi man qad wahada. Sholli wa sallim sayang, sungguh sayang, orang ganteng tak sembahyang. Sayang, sungguh sayang, orang ganteng. Ustadz Pasha, ya haramannya agak ikhlas bener, nggak ikhlas bener ngomong ganteng masanya. Iya, jangan sombong, orang sombong nggak bakal barokah hidupnya. Tapi ya. Nah, yang kedua, orang yang sholatnya benar akan melahirkan sifat sabar. Wasta'inu bis sabri wasalah.
ada masalah jangan ngomong sama tetangga, nggak bakal selesai masalahnya. Iya kalau dia demen sama kita, pro sama kita, kalau dia gede sama kita, habis tuh di statusnya emang enak loh. Dulu dateng yang laporan yang nggak bakal diomongin, lapornya sama Allah Subhanahu. Yang ketiga orang yang sudah bagus sifat disiplin memanfaatkan waktu. Karena Allah bilang wal asr innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus. Maka ajari anak kita, Bu. Jangan diomelin kalau bocah ke masjid mah. Busik Ustaz, tanamkan pengertian. Jangan bocah busik disentil. Kan dia kagak mau lagi dia. Sentil kan tendang. Busik banget lu. Di kepalanya jangan. Bocah berisik mah didiemin, kasih pengarahan. Emang namanya anak mah begitu, Pak. Kalau yang tua-tua berisik kita gaplok apa-apa. Dia bocah mah biasa namanya anak-anak. Kalau dia diusir di masjid dia mau kemana mainnya? Tuh, di musal diusir, di masjid diusir. Ke mana? Ke PS. Main HP mulu. Jangan. Tuh, lagi ngaji dia ngobrol tuh emang begitu. Coba mau yang berisik ngobrol, saya lempar sama air dia. Jangan diusir. Di sini juga tolong Pak regenerasi. Ini tim hadron nih, cakep nih. Ini remaja sini semua kerja. Ini contoh. Dipertahankan nih, dimodalin. Orang pada keluar dia masih anteng aja, emang dia lapar perutnya kali ya. Azan anak muda dilatih, ya. Regenerasi ajakan dia baca Quran bagus, agar dia bisa jadi imam. Azan anak muda ngapa? Ini kalau semua yang ada anak aki-aki mulu. Kadang-kadang tarhim aki-aki 65 tahun, udah napas pendek, ampek, batuk mulu lagi. Ya Rabbana, ya Rabbana. Ini kalau ada yang tahrim begini, Pak, kita udah bangun nih, set. Kira-kira mau langsung bangun apa tidur lagi? Agak semangat bangunnya. Yang adzan kira anak muda, aki-aki lagi. Ya Allah. Nggak bakal bangun orang. Anak remaja Beto Rahman kan ya? Anak SMA azan remaja mas ini SMA kan soalnya kuat, speednya powernya bagus. Azan subuh lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira kalau subuh azan anak muda enak banget gak? Enakan mana yang pertama tadi? Yang kedua anak pesantren. Anak pesantren remaja masih beda lama juga. Anak pesantren adanya beda, Pak. Kalau pesantren adanya begini. Allahu Akbar. Anak pesantren remaja mas ini itu Pak Haji yang punya anak perawan teriak tarik calon mantu. Suaranya bagus. Coba suara. Batin gua jadi mantu gitu. Anak kuliahan remaja masjid ini juga adanya beda. Anak kuliahan mah kan tinggi dia mah. Anak kuliahan adanya begini. Remaja masjid ini juga. Nungguin ya. Kayak di mana tuh Pak? Di Mekah di sini. Kita capek-capek narik nafas di Mekah di sini. Oke ngaji juga makan. Yang ngargain banget namanya ketua masjidnya nih. Nah, kita yang ngaji sampai narik nafas di Mekah di sini.
Ada remaja musola masjid yang lain Pak, iri sama remaja sini. Remaja gue terang sombong amat. Kayak mana makan ajan. Gue juga punya suara yang gue pendem selama 12 tahun. Buset ya. Tapi gak biasa ajan. Keder ajannya dia. Nenek gak biasa ajan. Dia tarik napasnya dari ruku lagi. Allahu Akbar, Allahu Samad. Jangan keder tuh. Makanya dengan ilmu hidup kita jadi mudah. Terakhir dengan seni hidup kita jadi indah. Dengan iman hidup kita terarah. Ya, bekali masuk Ramadan nanti. 1. Jalin silaturahmi. 2. Saling buang. Yang ketiga, jangan malas ibadah. 4. Bekali ilmu tentang ibadah puasa. Salam aja ada ilmunya Pak. Salam ceramah sama qori beda. Kalau ceramah mah kenceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qori mah kecil salamnya meskipun orangnya gendut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu qori itu. Masuk rumah beda lagi ilmunya. Pendek digentak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. PRW assalamualaikum. Masuk rumah. Ada salam guru TPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru TPA. Ada salam yang kelima begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam MC dangdut, organ tunggal gitu. Ada salam yang ke berapa nih? Ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu salam ngumumin orang meninggal. Begitu kan? Ilmunya begitu orang meninggal salamnya. Emang Bapak Ibu pernah dengar ada orang meninggal diumumin masjid, di musola pakai salam guru TPA? Pernah dengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi. Gak cocok. Tapi ada salam yang ke-7 Pak, yang ibu-ibu dengar kesel. Ada orang salam mama kesel. Ini salam ke-7 gini. Assalamualaikum. Itu salam apa tuh? Tukang minta-minta. Tuh mama bangun buka pintu, siapa sih orangnya? Pintu dibuka. Apa jawabannya? Maaf aja Pak, orang nggak ada. Situ siapa yang buka pintu? Dia buka pintu, orang kagak ada. Itu salam tukang minta-minta. Ya kalau ntar malam ibu tidur sama suami ya, dipeluk dari belakang sama suami ibu. Kata suami ibu gini, Mama, ada apa sih Pak? Mama, ada apa? Terus suami ibu bisikin ibu dari belakang. Kata suami ibu begini, Assalamualaikum. Itu berarti suami ibu minta tuh. Ibu kudu paham. Ibu balik badan, set. Jawab, maaf aja Pak, orangnya ngarang. Dah, jalan-jalan ke Cikini, jangan lupa beli rambutan. Tausiah saya sampai di sini, kita akan berjumpa di lain kesempatan. Pergi ke pasar beli sepeda, bayarnya ngantri sekali. Kalau ada omongan saya yang salah, jangan simpan di dalam. Kuntil anak naik sepeda, cakep dari mana? Anak kuntil anak naik sepeda, sepedanya kecubur sumur. Saya udah bilangin sama dia Pak, jangan naik. Dia masih naik baik, kuntil anaknya kesel bilanginnya.
kuntilanak naik sepeda, sepedanya kecebur sumur. Saya pengen berpanjang kata, khawatir ada janda yang gak bisa tidur. Ikan hiu berwarna abu-abu, I love you ibu-ibu. Bapak di sore amat. Ini kita ustaz apaan? Daya biak, tapi bapak ibu tidak usah khawatir, bisa ngaji bareng saya di bulan puasa nanti di TPRI jelang sahur namanya. Ustadz Pasha saya orangnya. Jam 2:30 sampai jam 4:30 jelang sahur. Yang kedua di Antv menjelang buka berpuasa jam 5:30 lewat 8:15 menit. Ustadz Pasha saya juga orangnya. Terakhir di Global di iNews TV jam 1 siang hanya hari Jumat. Ya kan, insya Allah semuanya saya tidak ada. Al-Hadiniya Al-Fatihah. اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة كرامات الفاتحة يا من أنزل الفاتحة اجعلنا من الأمة الصالحة اجعلنا من الأمة الصالحة اجعلنا من الأمة الصالحة وجميع أعمالنا مقبولة يا مجمل إن عادتك الجمالة جميلنا من الدنيا والآخرة خلنا تأمر سهالة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربي زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا واسعا نفك ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.